adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oh ya, selamat hari Natal ya adik-adik. Udah dapat hadiahnya kan? Hadiahnya bagus kan? Bantal. Ini lagi musim hujan, jadi kalau dikasih bantal, bantalnya tambah banyak, jadi tambah hangat ya, tidak kedinginan. Oh ya adik-adik, aku juga mau tanya, gimana? Udah terima rapot semua kan? Nilainya bagus-bagus semua ya? Amin, puji Tuhan. Yuk kita hari ini mau memulai kebaktian sekolah minggu. Yuk kita berdiri, kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Karena apa? Ada dedek bernilai bagus dan ini juga hari Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri yuk. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, yuk kita berdoa dulu. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu yang luar biasa selalu menyertai kami semua, sehingga pada hari ini kami semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah diberi berkat yang luar biasa sama Tuhan. Nah, kita semakin cinta dan tambah cinta. Yuk kita nyanyi, "Ku jatuh cinta padanya." Yuk kita berdiri lagi. Cinta padanya tanpa dan dalam daging. Ku jatuh cinta padanya tanpa dan dalam daging. Yesus cinta indah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tanpa dan dalam cinta padanya tanpa dan dalam daging. Ku jatuh cinta padanya tanpa dan dalam daging. Yesus indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tanpa dan dalam daging. Nah, kalau Tuhan Yesus cinta sama adik-adik, adik-adik juga tambah cinta sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, selalu menjaga kita semua. Nah, kita mau nyanyi lagu lagi, Hanya Dekat Allah Saja. Yuk kita berdiri lagi. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, adik-adik, duduk yang manis. Bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk Kak berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan firman-Mu, karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga kami mau masuk firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk firman Tuhan. Tuhan tolong bimbing dan pimpin kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yuk kita ambil Alkitab. Yuk ya, kita ambil Alkitab. Kalau sudah dibuka Perjanjian Baru, yaitu Matius 2 ayat 13 sampai 23. Ya, sudah ketemu semua Alkitabnya? Dibuka Matius 2 ayat 13 sampai 23. Ya, siap semua ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ibu mau bercerita ya. Ada suatu hari adik-adik, ada anak yang bernama Tommy sama Maya. Nah, mereka hidup di desa. Nah, tapi adik-adik di perkampungan. Sekarang ini musimnya lagi apa? Musim banjir hujan ya. Nah, perkampungan mereka itu kebanjiran adik-adik. Nah, otomatis rumahnya juga kemasukan banyak air. Nah, kata ayah sama ibu Tommy dan Maya bilang gini, "Tommy dan Maya, kalian akan dititipkan di om sama tante yang di kota, yang tidak kebanjiran." Nah, Tommy sama Maya sangat takut, khawatir karena mereka tidak dekat sama om sama tantenya.
Tapi ayah sama ibunya berkata, jangan khawatir, om dan tante pasti sayang sama kamu. Nanti kalau sudah tidak banjir, ayah dan ibu akan menjemput kalian. Nah, Tommy dan Maya akhirnya menuruti kata ayah ibu untuk pergi ke rumahnya om dan tante, diantarkan juga oleh ayah sama ibu. Nah, sampai di sana mereka ditinggal dan mereka percaya apa kata ayah dan ibu bahwa nanti mereka akan dikasihi dan disayangi seperti anak sendiri dan mereka nantinya akan kembali lagi berkumpul bersama ayah sama ibu. Nah, cerita hari ini tentang Yusuf, Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus itu disuruh sama Tuhan untuk mengungsi pergi ke Mesir. Nah, pada suatu malam Yusuf, Bapak Yusuf sedang apa? Sedang tidur. Nah, Bapak Yusuf sedang tidur, tiba-tiba ada apa? Ada bayangan. Nah, bayangan itu apa adik-adik? Ternyata itu adalah siapa? Yang suka pakai baju putih-putih? Siapa? Malaikat. Malaikat mendatangi Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, Bapak Yusuf. Terus Yusuf tetap tidur. Nah, selanjutnya nih kelihatan. Nah, Bapak Yusuf bilang, malaikat, Bapak Yusuf, kamu bangun, pergi ke Mesir untuk mengungsi. Karena apa? Karena apa? Karena di situ di Bethlehem ada Raja Herodes yang sangat kejam. Dia akan membunuh. Maka kamu pergi ke Mesir. Nah, lalu Bapak Yusuf bangun. Maka dia, oh ternyata aku didatangi oleh siapa? Adik-adik, malaikat Tuhan. Nah, lalu dia memanggil ibu istrinya, yaitu Ibu Maria dan bayi Yusuf. Ayo kita segera pergi ke Mesir, karena Tuhan berkata kita harus sementara ini menyingkir ke Mesir karena Raja Herodes akan membunuh bayi-bayi. Nah, mereka berangkat berjalan jauh terus. Naik apa ini? Naik apa? Naik unta adik-adik. Nah, dia berjalan terus dari pagi, siang sampai malam terus berjalan ya. Karena Bethlehem ke Mesir itu sangat jauh adik-adik dan dulu tidak ada kendaraan, jadi naiknya unta. Terus berjalan terus sehari, 2 hari, 3 hari terus. Di Mesir. Nah, itu udah tiba nih Mesir. Udah kelihatan. Dekat ke Mesir. Dan Bapak Yusuf berkata, Ibu Maria, kita sudah sampai di Mesir. Nah, ya puji Tuhan. Sudah lama berjalan, akhirnya sampai juga ke Mesir. Nah, di sana Bapak Yusuf dan Ibu Maria tinggal di Mesir. Nah, sampai Tuhan memberitahu berikutnya. Nah, Tuhan mengirimkan mendatangi Bapak Yusuf lagi untuk disuruh kemana? Pergi kemana? Pergi kembali lagi ke Israel. Nah, kembali lagi ke Israel. Ayo Bapak Yusuf, kamu pergi kembali lagi ke Israel karena Raja Herodes sudah meninggal. Nah, yaitu mereka berjalan lagi untuk pulang ke Israel. Tapi saat dalam perjalanan ternyata terdengar kabar bahwa yang menggantikan
Raja Herodes adalah siapa tadi? Raja siapa? Arkelaus ya. Arkelaus itu katanya kejam juga. Jadi Bapak Yusuf takut. Makanya dia berhenti tinggal di daerah Galilea. Maka Tuhan dalam Alkitab coba kita lihat yuk Kak. Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret karena dia tinggal di Galilea, di tempat yaitu Nazaret. Nah, adik-adik, sekian ceritanya begitu. Jadi walaupun Bapak Yusuf khawatir akan daerah yang harus dia tuju, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati dia dimanapun Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yusuf berada. Demikian juga dengan adik-adik, tidak perlu khawatir walaupun sekarang ini lagi musimnya hujan, ya banyak banjir di mana-mana, terus ada penyakit ya. Tapi percaya kalau kita jaga kesehatan, kita terus berdoa, pasti Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Nah, yuk kita sekarang saatnya untuk persembahan. Kita buka Alkitab lagi. Ibu mau kasih ayat hafalan. Yuk Kak, buka. Kita ambil ayat hafalannya dari Mazmur 145 ayat 20a. Yuk dibuka. Mazmur 145 ayat 20a. Ya ketemu semua? Ketemu ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yuk, Mbak, kita baca lagi ya, bareng-bareng ya. Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, kan kata-katanya pendek, dihafalin ya. Nanti bilang sama mama papa, nih mah aku sudah hafal. Nah, pinter semuanya. Nah, yuk. Sekarang ibu kasih juga. Ini gambarnya apa, adik-adik? Gambar tangan, telapak tangan. Nah, adik-adik juga bisa gambar tangannya sendiri ya di kertas ya atau di buku gambar nih ya. Nah, ini apa artinya tangan dua ini? Nah, jadi ibu tangan dua ini
dikasih. Kata apa? Kadang-kadang kita selalu apa? Khawatir, tidak bisa ngerjakan pekerjaan sekolah, pelajaran. Nah, aduh gimana nih? Aku tidak bisa. Taruh di tangan lagi. Tadi apa? 1, khawatir. 2, apa? Tidak bisa mengerjakan pelajaran. Aduh bingung, matematika tidak bisa. Nah, terus apalagi? Takut. Kalau ditinggal mas sendiri sama papa di rumah sendiri, aduh takut gimana nih, aku sendirian. Nah, begitu kalau berbuat salah, gimana? Takut juga dimarahi, tidak mau ngomong bahwa aku melakukan kesalahan. Misalnya nih, aku nilainya jelek gitu, tapi tidak mau ngomong sama papa, taruh di sini semua. Nah, terus kalau taruh di sini semua, kita gimana? Segala masalah kita taruh di tangan kita, terus kita tidak bisa menyelesaikannya. Bingung gimana? Kita apa? Punya siapa? Punya siapa? Hebat, iya. Punya Tuhan yang luar biasa. Maka tangannya dilipat. Jadi apa? Jadi digunting. Jadi tangannya apa? Berdoa ya. Kalau berbuat salah sama papa, minta ampun, minta maaf sama papa dan minta ampun sama Tuhan supaya tidak mengulangi lagi. Kalau tidak bisa, minta Tuhan supaya kasih jalan keluar, yaitu apa? Dengan tanya kepada mama, kepada papa, kepada kakak ya. Nanti pasti bisa, kepada guru ya. Nah, tidak perlu khawatir karena apa? Tuhan selalu melindungi kita semua walaupun sendirian, tapi ada Tuhan akan melindungi kita, jadi kita tidak akan sendirian, tidak perlu takut karena anak-anaknya Tuhan Yesus itu anak-anak yang hebat, pemberani dan penuh kasih ya. Tuh. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu, firman-Mu yang luar biasa sehingga kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena Tuhan selalu berada bersama kami, membimbing setiap langkah kami. Bapa, kami juga membawa persembahan ini, kiranya Tuhan berkati persembahan ini dan kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan hari-hari berikutnya ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Yuk, kita mau berdiri lagi, kita nyanyi Dia lahir untuk kami. Yuk. Dia itu
baru sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa, dan selamat hari Natal, selamat juga tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.